Gak cuma tega nusuk gue dari belakang, dia juga sukses bikin startup yang gue bangun pakai keringat dan mata bener-bener hampir bangkrut. Dan sebagai menu penutup dari pengkhianatan busuknya, dia nyerein gue cuma demi ngejar teman masa kecil kesayangannya yang baru aja pulang dari luar negeri. Lo tuh bener-bener gak bisa ngasih apa yang gue mau. Kenapa sih lo gak bisa bebasin gue aja? Dia merengek kayak gitu. Akhirnya gue tanda tanganin surat cerai itu, ganti seluruh identitas gue, nama gue, marga gue, pokoknya semuanya, dan mulai lagi dari nol. 5 tahun kemudian, boom, perusahaan baru gue akhirnya melantai di bursa alias go public. Buat ngembangin bisnis, gue balik lagi ke kota Apex. Gak disasi sangka, pas gue baru aja keluar dari gedung kantor, ada bocah kecil yang tiba-tiba nyerang dan langsung gelandotan di kaki gue. Papa! Teriak anak perempuan kecil itu, suaranya sampai gema di seluruh area parkir bawah tanah, umurnya kelihatan sekitar 4 atau 5 tahun. Secara psikologi perkembangan, harusnya dia udah lewat fase takut sama orang asing. Ditambah lagi, gue bener-bener gak tahu ini bocah mini bentukan siapa. Tapi ya, kali gue banting anak balita pakai teknik judo, apalagi ini di basement kantor pusat perusahaan gue sendiri. Bisnis gue baru aja pindah ke sini, yang artinya seluruh gedung ini lagi rame sama karyawan dan rekan bisnis gue. Hei, bocah, nama kamu siapa? Percaya deh sama Om. Om gak punya anak perempuan seukuran kamu. Kata gue, ngerasa migrain, gue mulai kumat. Setelah debat batin sejenak, terpaksa gue gendong dia. Dan gue dudukin di kursi penumpang. Nama aku Tili, katanya sambil cemberut dan natap gue kayak tersinggung berat. Dan Om itu papa aku. Aku pernah lihat muka papa di HP mama. Terus emangnya siapa mama kamu? Tanya gue. Elowen. Bocah itu langsung muter bola matanya. Kayaknya dia ngerasa gue bego banget karena gak tahu keluarga sendiri. Seketika ingatan masa lalu langsung menghantam otak gue kayak bendungan jebol. Pas zaman kuliah dulu, gue ngabisin waktu 3 tahun yang menyakitkan cuma buat mendam rasa suka yang mendalam sama Elowen. Dia itu ratu kampus legendaris di Universitas Grandview, seorang pewaris kaya raya. Sedangkan gue cuma anak beasiswa miskin yang bertahan hidup pakai mie instan. Pas latihan militer, gula darah gue mendadak drop dan gue pingsan. Elowen yang waktu itu senior sekaligus relawan ruang medis ngasih gue selembar tisu yang wanginya manis kayak bunga kaca piring dengan cahaya matahari yang menyinari belakang kepalanya. Dia bener-bener kelihatan kayak Dewi. Oh, kamu udah sadar katanya. Lihat gue yang masih linglung, dia dengan lembut ngusap keringat dingin di dahi gue. Kamu udah aman sekarang. Kamu lagi di UKS. Terima kasih, ucap gue terbata-bata. Pas gue inget-inget lagi, itu agak menyedihkan sih. Dia emang dasarnya baik ke semua orang, tapi gue malah jatuh cinta setengah mati sampai nggak bisa lepas. Cinta bertepuk sebelah tangan itu bener-bener perjuangan satu orang. Cuma demi bisa ngelihat sekilas wajah Elowen, gue rela masuk ke klubnya dan ikut acara-acara di jurusannya. Tapi gue tetap jaga jarak. Kenapa? Soalnya dia udah punya pacar masa kecil yang ningrat dan bener-bener setara sama dia. Singkat cerita, pas lulus kuliah, berkat bantuan profesor gue, proyek gue dapat pendanaan dan gue berhasil rilis startup teknologi kecil-kecilan. Di saat yang sama, keluarga Elowen bener-bener bangkrut. Pacarnya yang sombong itu langsung mutusin dia dan kabur ke luar negeri, ninggalin dia luntang-lantung sampai akhirnya dia kerja jadi resepsionis di perusahaan kecil gue. Perasaan yang bertahun-tahun gue pendam pun akhirnya meledak. Gue mulai ngejar dia dengan serius, sampai akhir tiba malam sial itu pas seseorang masukin sesuatu ke minuman gue bangun dalam kondisi mabuk berat. Dia jadi milik gue dan gak lama setelah itu dia nerima lamaran nikah gue. Elowen emang gak cinta sama gue, tapi ya sudahlah, nasi udah terlanjur jadi bubur. Gue pikir kita bakal ngejalanin hidup yang biasa-biasa aja tapi bahagia, dan dia bakal lulus seiring berjalannya waktu. Tapi setahun kemudian, Elowen malah nusuk gue
dari belakang demi mantan pacarnya. Mereka berdua diam-diam main gila di belakang gue. Dia bahkan tega ngebocorin file proyek paling krusial milik kita dan ngefitnah gue mencuri kode sumber. Nah, kamu, manfaatin aku pas kamu lagi mabuk. Kamu udah hancurin hidup aku. Jadi sekarang aku bakal hancurin hidup kamu. This is Elowen sambil natap gue tajam dari balik jeruji besi sel tahanan yang dingin. Sampai hari ini, tatapan penuh racun itu masih bikin merinding. Begitu ngeliat klon mini yang punya mata mirip banget sama Elowen ini, bulu kuduk gue langsung berdiri. Om bukan papa kamu. Turun dari mobil sekarang. Sadar kalau air matanya nggak mempan ngelawan pertahanan gue yang sedingin es. Tilly perlahan buka pintu mobil, turun, dan terus-menerus nengok ke belakang. Setiap kali melangkah pas asisten, gue nuntun dia pergi. Gue menghela napas panjang sambil nyemangatin diri sendiri dalam hati. Arlo, lo bukan lagi Barnaby yang menyedihkan di masa lalu. Lo udah pernah mati sekali. Jangan pernah noleh ke belakang. Dulu nama gue Barnaby. Kedengarannya kayak nama penjahat murahan di sinetron sampah. Keluarga gue isinya cuma bokap pemabuk, nyokap yang kecanduan judi, dan gue yang bener-bener hancur lebur. Gue berjuang mati-matian buat bisa masuk Universitas Grandview cuma demi kabur dari neraka itu. Sejak saat itu, hidup gue selalu dalam mode waspada tingkat tinggi. Gue bener-bener ngirit setengah mati demi bisa bertahan hidup. Selain diem-diem suka sama Elowen, gue gak pernah sekalipun ngelakuin hal jahat, kecuali pas satu malam mabuk itu. Minuman gue waktu itu jelas-jelas sudah dikasih obat. Gue gak tahu kenapa Elowen bisa berakhir di kamar gue, dan gue juga gak punya kapasitas mental buat cari tahu siapa yang ngeracunin minuman gue. Elowen selalu sedingin es tiap kali gue deketin. Mau seberapa sering pun gue jelasin kalau gue dijebak, dia tetap gak mau percaya. Untungnya dia setuju buat nikah sama gue. Emang sih situasinya kacau banget dan dia salah paham sama gue. Tapi gue percaya waktu bakal buktiin sifat asli gue. Di mata dunia luar, Elowen itu kayak bidadari yang menyejukkan. Semua orang yang ketemu dia bakal hipnotis sama kecantikan dan sikapnya yang lembut. Orang-orang terus nepuk punggung gue sambil bilang, Barnaby, lo beruntung banget bro. Gue cuma bisa tersenyum, tegar di atas penderitaan gue. Tapi pas di dalam rumah, Elowen punya sindrom Tuan Putri yang legendaris. Semua barang yang dia sentuh harus kelas premium dan dia nggak bakal sudi gerakin satu. Jari pun buat bantu-bantu. Dompet gue bener-bener menjerit karena tekanan finansial itu. Ditambah lagi karena rasa bersalah yang mendalam, gue biarin dia ngehina gue secara verbal tanpa pernah ngebalas. Lama-kelamaan, hinaan verbalnya berubah jadi kekerasan fisik secara langsung. Gue cuma bisa pasrah dan diem. Di luar gue kelihatan kayak pengusaha yang necis, tapi aslinya gue, mungkin kepasrahan gue, ini bikin dia seneng. Di saat-saat langka pas dia lagi pengen, dia bakal manggil gue buat ngelayanin dia. Tapi gue bener-bener gak punya hak suara dalam urusan ranjang itu. Begitu dia dapat kepuasannya, dia bakal langsung nendang gue keluar dari kasur dan ngelempar alat kontrasepsi bekas ke muka gue dengan jijik. Menjijikkan banget. Cowok kayak lo bahkan gak pantas jadi gigolo kelas teri. Cibirnya, gue rasa gue gak pantas dapat hinaan serendah itu. Tapi ya nasi udah jadi bubur. Dan gue harus telan semuanya bulat-bulat. Lagi pula, bokap gue dulu juga suka jadiin gue samsak, tinju sehabis dia mabuk. Mungkin hidup gue emang semurah itu. Kulit gue udah tebel. Hal kayak gini gak bakal bisa ngebunuh gue. Pas bisnis gue mulai naik daun, sikap si Elowen ini agak melunak. Suatu hari, dia tiba-tiba muncul di kantor gue dengan muka manis sambil bawa sebotol wine. Tiba-tiba mereka nuduh kalau source code gue hasil plagiat dari grup fans dan manggil gue buat interogasi. Anjir, proyek gue langsung dimatikan, cash flow langsung seret, dan perusahaan gue langsung hancur total. Tapi sebenarnya gue punya bukti kuat buat bersihin nama gue. Meskipun perusahaan udah nggak bisa diselamatkan, setidaknya gue bisa lolos dari
penjara dan tinggal mikirin cara bayar utang aja. Sialnya bokap gue denger kabar buruk itu langsung kena stroke parah dan berakhir lumpuh total. Terus nyokap gue akhirnya ninggalin meja mahjong kesayangannya. Pas jenguk gue di sel tahanan, penampilannya udah kayak tengkorak hidup. Gue bilang, ibu, nggak apa-apa kok. Lagian si brengsek itu kan suka mukulin ibu. Jadi anggap aja ini tiket kebebasan buat ibu. Mau gumam gue dengan kondisi kurang tidur parah. Tapi nyokap gue sama sekali nggak peduli sama nasib anaknya. Dia malah mulai drama mengasihani diri sendiri tentang betapa menderitanya hidup dia. Dia teriak, Barnaby, gimana pun dia itu ayah kandungmu. Ibu nggak peduli sama masalahmu. Pokoknya kamu harus bayar semua biaya pengobatannya. Dia menjerit histeris, bikin gue kelihatan kayak bajingan gak punya hati. Di sini gue yang menderita, tapi disuruh tanggung jawab. Terus ibu tersayang, siapa yang mau nyelamatin gue di dunia ini? Entah gimana caranya nyokap gue bisa ngehubungi Elian, yang tiba-tiba datang bareng si fans bajingan itu buat jenguk gue. Mereka nawarin kesepakatan busuk. Kalau gue mau buang semua bukti dan pasrah disalahin, mereka bakal tanggung semua biaya orang tua gue dan ngelunasin utang-utang gue sampai bersih. Si fans ngejek, dengerin baik-baik ya Barnaby. Gue bisa hancurin perusahaan gembel lo. Itu cuma pakai kelingking gue aja. Fans menyeringai licik. Sadar diri deh. Lo cuma perlu mendekam di penjara selama 1 tahun, itu murah banget. Kalau lo nolak atas udah. Sementara itu, si Elo bersandar manja ke dada fans kayak burung kecil yang lemah sambil natap gue dengan pandangan super jijik. Dia nanya, apa aku memperlakukanmu dengan buruk selama pernikahan kita? Kenapa kamu tega mengkhianatiku? Gila, gue hampir hilang akal sehat dan langsung mengerang kayak anjing sekarat yang tersudut. Gue tetap keras kepala dan nolak buat batalin pengajuan banding gue. Sampai akhirnya si Elowen ini datang nemuin gue sendirian. Menyerah aja deh, dia menghela napas malas. Mau sekeras apapun kecoak kayak kamu merangkak, keluarga fans bisa dengan mudah nginjek kamu pakai 1 kaki aja. Kalau dulu aku nggak bodoh dan malah nikah sama keluarga fans, keluargaku pasti udah kaya raya lagi sekarang. Aku pasti udah menikmati hidup impianku saat ini. Dan sekarang aku lagi hamil. Kalau bukan nggak bakal terjebak dalam kekacauan ini. Kamu udah bakal terjebak ngehancurin hidupku. Kamu tega ngehancurin masa depan anak ini juga. Kamu nggak bakal pernah bisa ngasih kehidupan yang aku mau. Jadi, kenapa? Kamu nggak bisa lepasin aku aja? Si Ellen ini mengelus perutnya yang mulai membesar. Gua nggak sebodoh itu sampai berhalusinasi kalau bayi itu anak gue. Bayi itu jelas-jelas tiket emas dia buat masuk ke keluarga fans. Tapi karena mental gue udah hancur denger teriakan histeris nyokap, ditambah shock berat denger kabar bayi itu, pertahanan gue akhirnya runtuh total. Gue langsung nanda tanganin surat cerai dan rela menukar waktu 1 tahun di penjara demi kedamaian batin. Tapi pas gue lagi mendekam di balik jeruji besi, bokap gue meninggal dunia. Di sisi lain, nyokap gue malah numpuk utang judi setinggi gunung sampai akhirnya diburu lintah darat dan tewas terjatuh pas lagi berusaha kabur. Tragis banget. Karena nggak ada satupun keluarga yang mau ngambil jenazahnya, polisi terpaksa ngehubungin si Eloan. Begitu gue bebas dari penjara, gue langsung nyari tahu di mana abu jasad nyokap gue berada. Tapi si Eloin bajingan itu malah ngejawab dengan nada ngejek kalau abu nyokap gue udah dibuang ke tempat sampah. Dia bahkan bilang, jangan pernah hubungi aku lagi. Karena sekarang gue bener-bener sendirian di dunia ini. Gue memutuskan buat ganti nama jadi Arlo, berharap bisa memulai hidup baru dari nol. Tapi siapa sangka, kemunculan mendadak seorang anak perempuan kecil langsung bikin. Hidup gue yang baru tertata rapi ini mendadak kacau balau lagi. Untungnya kepindahan gue ke kota Apex langsung disambut sama kerjaan yang numpuk. Gue pun dengan cepat ngelupain Eloin dan anak itu dari pikiran gue.
dan fokus 100% ke kerjaan. Tiba-tiba asisten gue mengetuk pintu sambil memanggil Pak Arlo. Ada apa? Tanya gue sambil mengangkat kepala dari tumpukan dokumen kontrak, berdoa dalam hati. Semoga dia nggak bawa tumpukan dokumen tebal baru buat gue tanda tanganin. Dia langsung nyeletuk, "Bapak nggak usah natap. Saya ketakutan setengah mati gitu dong, Pak." Saya juga nggak minat kerja lembur kok. Asisten gue ini adalah teman lama kuliah gue. Dia udah nemenin gue berjuang sejak masa-masa awal ngerintis startup, bahkan pas gue kabur ke Crestview pakai identitas palsu. Gue nggak sengaja ketemu dia pas dia lagi jenguk kerabatnya, dan akhirnya dia mutusin buat gabung lagi ke tim gue. Gue cuma bisa ketawa garing sambil nanya, "Oh ya? Emang sejelas itu ya?" Hehe. Dia mengangkat bahu. Sebenarnya ini bukan soal kemarin itu menyelinap masuk ke kantor lagi, badannya kecil banget, makanya dia bisa lolos gitu aja dari penjagaan satpam. Sekarang dia lagi asyik santai di ruang VIP. Biar gue yang urus, gumam gue sambil menghela napas. Gue pun berdiri dan langsung jalan ke ruang VIP. Di sana, si Tilly lagi duduk manis kayak malaikat kecil yang tak berdosa sambil menyeruput sebotol milk tea manis pemberian Ara. Sejujurnya gue gak habis pikir kenapa Ara, cewek dewasa berumur 28 tahun, masih aja hobi banget minum minuman manis bocah kayak gitu. "Papa!" seru Tilly kegirangan begitu melihat gue datang. "Pertama-tama, gue bukan papa lo ya," jawab gue ketus langsung pasang tembok pertahanan. "Yang kedua, bocah cilik, coba jelasin kenapa lo bisa menyelinap ke sini?" Dengan muka melas yang super kasihan, dia merengek. "Mama nggak ada di rumah dan perutku lapar banget sampai bunyi." Gue nanya lagi, "Kenapa nggak telepon mama kamu aja?" Dia langsung menunduk sambil natap ujung sepatunya dan meremas bajunya erat-erat. Mama benci banget kalau aku telepon pas lagi sama paman fans. Paman fans maksudnya si Gerrick fans bajingan itu. Mereka kan udah tidur bareng bertahun-tahun. Tapi kenapa Tilly manggil dia paman? Apa dua sejoli toksik itu? Belum nikah-nikah juga sampai sekarang. Tapi sedetik kemudian gue langsung menepuk jidat dalam hati. Ngapain juga gue harus peduli si Eloin sialan tuh udah nikah apa belum? Kalau lo lapar, pergi sana ke restoran, jangan malah bikin kacau bisnis gue. Gertak gue dengan nada dingin karena mood gue mendadak hancur total. "Maafkan aku," bisik Tilly ketakutan. Air mata besarnya langsung mengalir deras. "Hari ini ulang tahunku, tapi mama malah pergi nemuin paman fans. Aku nggak punya uang. Dan perutku sakit banget karena lapar. Makanya aku datang nyari papa." Saat itulah gue baru sadar kalau baju yang dia pakai ternyata dekil banget. Bahkan sepatu kecilnya sampai bolong di bagian jempol. Satu-satunya hal yang kelihatan rapi dari dia cuma kunciran rambutnya yang rapi, lengkap dengan ikat rambut kartun warna biru cerah. Itu pasti barang paling berharga buat dia. Karena si Elo gengsi tinggi itu nggak bakal sudi pakai barang kartun murahan kayak gitu. Ara pasti kasihan melihat anak ini terus ngerapihin penampilannya. Ya udah, ayo jalan. Gue beliin kue dulu, habis itu gue anter lo pulang, desa gue pasrah. Pertahanan ego gue langsung runtuh kayak kardus basah. "Oke," jawab Tilly sambil sesenggukan. Ajaibnya, air matanya langsung kering pas tangannya yang kecil perlahan megang tangan gue. Anak ini ternyata penurut banget. Gue bawa dia ke sebuah kafe toko roti dan dia cuma duduk manis di sana kayak tikus kecil yang tenang sambil melahap kuenya dengan gembira. Tapi sial, pikiran gue malah melayang kembali ke sosok Elean. Bukan karena gue masih ada rasa ya, tapi karena situasi ini rasanya absurd banget. Ini adalah bayi yang dulu dikandungnya, gumpalan darah kecil. Yang dulu sukses bikin hidup gue hancur lebur, bahkan sebelum dia sempat lahir ke dunia. Apa gue benci sama Tilly? Mungkin saja. Jujur, pas detik pertama gue sadar kalau dia itu anaknya si Elo. Awalnya gue ngerasa jijik banget. Tapi pas ketemu kedua kalinya, rasa kesel itu langsung hilang. Gitu aja. Lucu banget sih nih bocil. Lagi jajan manis-manis ya sama papanya.
Pelayan kafe itu ngegoda pas nganter pesanan kami ke lantai 2 sambil senyum ramah ke Tili. Seseste. Dia bukan papa aku kok. Bisik Tili sok rahasia. Sebelum mbak-mbak pelayan itu mikir mau nelpon polisi gara-gara curiga ada kasus penculikan, gue langsung ngeluarin kartu nama dan nunjuk keluar jendela ke arah gedung kantor gue. Maaf ya, saya beneran papanya kok, bohong gue dengan lancar jaya. Dia lagi tantrum gara-gara tadi saya bercandain mau ditinggal. Pantesan, kalian berdua mirip banget. Siapapun pasti tahu dia jiplakan muka lu banget. Pelayan itu ketawa. Gue cuma bisa ketawa canggung terus duduk lagi. Ke kursi sambil keringetan dingin. Om, nama om siapa? Tanya Tili gak lama kemudian sambil nepuk-nepuk perutnya yang kenyang dan natap gue pakai mata buletnya yang malu-malu. Nama gue Arlo. Jadi, om beneran bukan papa aku? Tanyanya. Kelihatan ragu. Sayangnya secara hukum sih enggak. Gue bukan bokap lu tapi soal yang tadi. Denger ya, nyokap lu pasti udah ngelarang lu buat pergi bareng orang asing kan? Lu bisa diculik tahu. Gue emang gak bakal ngejual lu, tapi gue gak bakal ngejual. Emang gak mau ditangkap polisi gara-gara dituduh menculik. Makanya gue bohong dikit. Tapi bohong itu dosa ya. Jangan ditiru, oceh gue. Berusaha keras menyelamatkan harga diri moral gue. Padahal aslinya, meskipun gue berusaha keras buat abai om, bohong itu skill bertahan hidup yang wajib buat manusia. Kata Tili tiba-tiba dengan muka datar yang serius banget. Hah, kenapa gue kedip-kedip kaget? Soalnya kata mama gitu, apalagi buat cowok. Kalau mereka nggak bohong, mereka bener-bener nggak bakal bisa bertahan hidup. Ilan, lu sebenarnya ngajarin apa sih ke anak ini? Kepala gue langsung pusing 7 keliling lagi. Oke, Pet, aku udah kenyang banget. Terima kasih ya Om buat nemenin aku pas ulang tahun. Aku gak bakal ganggu kerjaan Om lagi. Dadah. Tili ngangkat bahu, merosot dari kursinya dan bersiap buat pergi. Mau kemana lu? Panggil gue dari belakang. Ya pulanglah, masa kemana lagi? Emangnya aku mau tidur di mana lagi? Tili ngasih gue tatapan seolah-olah gue ini orang bego. Gue anterin deh, kata gue. Kata-kata itu meluncur gitu aja dari mulut gue. Dan detik itu juga gue langsung nyesel setengah mati. Tili itu anaknya Eloin. Nganterin dia pulang berarti ada peluang gede gue bakal ketemu sama mantan toksik gue. Buset dah. Harusnya gue gak ngomong kasar di depan anak kecil, tapi asli. Ini bener-bener kacau banget. Setelah perang batin yang menyiksa selama 30 detik, gue masangin sabuk pengaman. Tili di kursi penumpang dan nyalain mesin mobil, meluncur ke apartemen Eloin. Muka om kelihatan stres banget ya komentar Tili. Enggak kok. Bohong gue? Om cuma capek dikit aja. Gue bakal antar lu pulang. Absis itu kita mungkin gak bakal ketemu lagi. Semoga hidup lu bahagia ya Tili. Oke, aslinya gue emang panik setengah mati. Pikiran harus berhadapan sama tuh cewek yang dulu pernah gue sayang. Tapi malah ngancurin hidup gue perlahan-lahan sampai hancur lebur, bikin bulu kuduk gue merinding. Tapi entah karena hoki atau malah apes, Eloin gak kelihatan di mana-mana. Dadah, Om. Aku pengen sih ngajakin Om minum teh di dalam, tapi aku nggak cukup kuat buat ngangkat tekonya. Kata Tili pas buka pintu, memperlihatkan kondisi dalam apartemen yang kayak kapal pecah parah. Jantung gue rasanya langsung mencelos nyesek. Ini kan rumah pernikahan kami dulu. Gue ninggalin tempat ini pas cerai dulu. Nggak pernah nyangka kalau dia masih tinggal di sini. Apalagi sampai bikin tempat ini hancur mirip tempat pembuangan sampah pasca kiamat. Lu emang biasanya sendirian di rumah kayak gini? Harusnya gue langsung balik badan dan kabur. Tapi mulut gue malah berkhianat lagi. Iya. Meskipun kata mama pacarnya nggak keberatan, aku tahu kok kalau cowoknya itu benci sama aku. Jadi pas mama lagi pergi sama Om Vance, aku cuma main sendiri aja di sini. Tili ngangguk santai, tanpa beban. Arlo, lu bener-bener badut tolol. Gue maki-maki diri gue sendiri di dalam hati. Tapi anehnya, badan gue malah langsung masuk ke area bencana mantan istri gue itu dan mulai bersih-bersih dengan barbar. Gue ngelakuin ini murni demi anak ini aja.
Sama sekali bukan karena gue hobi cari penyakit gara-gara urusan Eloin. Pas. Gue selesai beres-beres apartemen itu sampai layak huni lagi, gue udah bolos kerja setengah hari dan matahari pun udah tenggelam. Untungnya, kebiasaan berbenah Eloin gak berubah. Jadi gue gampang banget nemuin baju bersih buat Tilly di tengah tumpukan barang berantakan. Setelah mastiin dia bisa mandi sendiri dengan aman, gue nyuruh dia mandi sampai bersih wangi dan ganti baju. Sementara itu, gue ngebersihin kulkas dari selusin telur yang udah kedaluarsa sejak zaman dinosaurus masih hidup, brokoli hijau berjamur, dan pasta cabai yang udah mengeras kayak batu. Terus gue lari ke bawah, beli bahan makanan segar dan masak makan malam. Wah, om hebat banget kayak penyihir. Sorak Tilly dari meja makan, natap dengan mata berbinar-binar ke mangkok mie panjang umur yang masih panas yang gue taruh di depannya. Masa sih gue ketawa hambar? Ironisnya, dulu gue belajar bikin mie ini demi nyenengin ibunya. Beneran, masakan mama itu bener-bener senjata biologi berbahaya tahu. Rasanya kalau nggak keasinan, kayak bom garam ya. Dia salah masukin gula pas, harusnya garam, keluh Tilly. Masang muka jijik yang kocak banget mirip kritikus kuliner cilik. Ya, dulu kan dia anak manja kayak Putri Raja. Dia nggak tahu cara masak, kata gue. Putri Raja juga bisa belajar masak kali. Itu cuman masalah niat aja. Tapi kalau mamaku sih emang udah nggak ketolong lagi, kata Tilly. Berkomentar kayak filsuf kuno yang bijak banget. Udah, makan mie-nya sebelum mulut lu itu bikin kita dapat masalah baru lagi. Mie-nya keburu dingin tuh. Gue ketawa sambil geleng-geleng kepala. Pas gue baru mau makan mie di mangkok gue sendiri, kunci pintu depan bunyi klik. Klek! Pintu langsung kebuka lebar. Mama! Teriak Tilly, kegirangan, langsung lompat dari kursinya dan lari kenceng ke arah pintu masuk. Sana pergi! Tapi suara yang ngejawab itu bukan suara Eloin. Itu suara cowok yang berat dan kasar. Suara yang bakal tetap gue kenalin bahkan kalau gue udah mati dikubur di liang lahat. Suara yang bener-bener gue benci setengah mati. Om Fences ya. Suara Tilly bergetar, rasa senangnya langsung menguap. Jadi isakan ketakutan. Pas dia jalan mundur ngejauh dari pintu. Om bikin Tilly takut. Amarah yang luar biasa langsung melesat dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun gue. Cuma butuh 3 langkah lebar, gue langsung ngehadang jalan, natap tajam penuh amarah ke arah fans. Lihat siapa nih yang datang. Oh, nama lu siapa ya waktu itu? Kata fans ngomongnya ngelantur parah gara-gara mabuk berat. Dia lagi ngegendong Eloin yang pingsan tak berdaya di pundaknya kayak sekarung beras. Arlo, sasuhud gue dingin banget, sedingin es kutub. Tapi fans nggak peduli. Dia cuma nyengir ngenyek dan nyoba nerobos gue buat masuk ke apartemen. Dengan segala hormat, kehadiran lu di sini gak lebih diharapkan daripada kecoa, kata gue. Tetap berdiri kokoh dan natap langsung ke mata hijaunya yang terang. Terus lu mau sosok jadi pahlawan apa gimana? Apa pukulan yang gue kasih bertahun-tahun lalu belum cukup bikin lu kapok? Ejek fans. Dia nyubit dagu Eloin. Maksa wajahnya mendongak ke atas. Woi Eloin, lihat deh. Pesona lu masih ampuh juga ya. Si anjing malang ini beneran merangkak balik ke lu. Kepala Eloin terkulai lemas, nyaris gak sadarkan diri. Dulu gue pikir wajahnya bakal terekam selamanya di ingatan gue, tapi sekarang gue bahkan nyaris gak bisa ngenalin sosok cewek yang ada di depan gue ini. Dia kurus kering banget, parah. Muka dempulan, makeup murahnya yang menor juga sama sekali gak bisa nutupin lebam ungu bengkak di pipi sama kantung mata hitamnya yang super cekung. Gua langsung matung. Sosok yang hancur lebur di depan gua ini beda jauh banget bagai langit dan bumi sama Eloin si Dewi kampus yang dulu menguasai Grandview University di ingatan gua. Si fans malah ketawa ngejek. Seneng banget ya ketemu mantan terindah. Kalau lu mau tidur sama dia, ambil aja dah. Gue juga udah bosen sama barang rongsokan ini. Kasih gue $1 juta dan dia jadi milik lu. Deal. Cukup. Turunin dia sekarang terus pergi dari sini. Bentak gue sambil nutup kuping Tilly rapat-rapat. Atau gue bakal telepon.
polisi dan laporin supir mabuk yang lagi berusaha aniaya mantan istri dan anak gua. Fans cuma terkekeh santai. Kayaknya lagi males berurusan sama hukum. Dia langsung lempar Elowen ke lantai kayak sampah terus melenggang pergi. Paman Arlo, mama kenapa tangis tinggi pecah? Mukanya basah kuyup sama air mata sambil meluk gua. Mama, cuman lagi sakit sayang. Paman fans nganterin dia pulang dan sekarang kita bakal rawat mama bareng-bareng ya. Gua narik napas dalam-dalam, berusaha terdengar tenang biar dia nggak panik. Tili ngangguk, nunjukin kedewasaan yang melampaui umurnya. Dia pasti tahu gua lagi bohong. Tapi karena dia tipe yang bisa maklum sama kebohongan cowok, dia cuma diam-diam ngambil handuk basah. Kita ngusap muka Elowen sampai bersih dan tanpa makeup tebal itu, gue akhirnya bisa ngelihat lagi wajah asli Elowen yang sebenarnya. Gue ngelihat ke arah dia, kaget karena perasaan gue bener-bener flat abis, gak ada amarah, gak ada cinta, bener-bener kosong melompong. Dia anak lu, kata Elowen sambil natap gue tajam. Lu mungkin gak percaya, tapi secara fisik emang gak ada pilihan lain. Fans itu mandul total, dia nggak bisa punya anak. Terus lu mau main trik apa lagi sekarang? Tanya gue ketus. Jelas lah, gue udah tahu kalau Tili itu anak gue. Oke, gue ngaku. Gue sengaja nunjukin perusahaan lu ke Tili biar dia pergi nyari lu. Aku Elowen. Sambil ngerapiin rambut sama kalung emas murahnya sebelum nyalain rokok. Di tengah kepulan asap rokok itu, dia emang masih kelihatan cantik banget. Tapi bukan lagi kayak bunga melati yang segar, melainkan kayak mawar berduri yang mulai layu dan membusuk. Jadi lu mau gua ngakuin dia? Tanya gua, ngerasa bego sendiri karena secara refleks gua malah ngambil asbak dan nyodorin ke dia. Gua minta maaf. Maaf, lu nggak diterima. Potong gua cepat. Ya udah, kayaknya emang nggak ada lagi yang perlu diomongin. Silakan keluar sendiri. Elowen cuma mengedikan bahu, saya santai banget kayak nggak peduli sama sikap dingin gue. Gue emang nggak terima maaf lu, tapi nggak mungkin juga anak itu tetap tinggal sama lu. Sebutin aja apa syarat dari lu. Gue nggak bergeming, tetap natap dia tajam. Arlo, nama yang bagus. Tapi kenapa pakai nama Arlo? Bukannya nama gadis ibu lu itu Jong? Elowen malah mengalihkan pembicaraan, ngehindarin pertanyaan gue sepenuhnya. Pas gue keluar dari penjara, mantan dosen, pembimbing gue, nyariin gue, dia billing, dia percaya sama gue dan ngasih modal buat startup baru gue. Waktu gue ganti nama secara hukum, gue pakai marganya sebagai bentuk penghormatan. Elowen ngangguk pelan, ngabisin rokoknya lalu mematikannya. Besok jam 10 pagi, gue bakal bawa semua dokumen Tili. Lu bawa KTP sama kartu keluarga, kita ketemu di kantor catatan sipil. Gitu aja, gua mengernyitkan dahi. Cuma gitu aja? Iya, nama resminya Amara. Lu bisa ganti nama belakangnya pakai nama lu. Gua harap besok adalah terakhir kalinya kita ketemu. Gua juga berharap begitu. Kata gua sambil berdiri, merapikan jas gua yang agak kusut. Terus melangkah keluar dari rumah yang pengap kayak kuburan itu. Gua nggak nanya soal luka memarnya atau gimana bisa hidupnya hancur berantakan kayak gini. Karena selain anak kecil yang manis itu, hidup kami berdua bener-bener gak ada hubungan lagi. Semoga perpisahan kami besok jadi abadi. Buat wanita yang pernah gue cintai, lalu gue benci, dan sekarang cuma bisa gue pandang dengan perasaan yang hampa. Selamat tinggal selamanya. Selamat tinggal selamanya, Elowen. Besoknya jam 10 pagi, gue udah nungguin di depan kantor catatan sipil kayak orang bego. Gue berdiri di sana sampai para petugasnya udah siap-siap makan siang dan masuk jam istirahat. Elowen nggak pernah muncul. Sialan, umpat gue kesal. Langsung balik ke mobil dengan emosi meledak-ledak karena ngerasa dipermainkan. Tiba-tiba HP gue bergetar. Halo? Jawab gue sambil memijat kening. Cepetan ke tempat Elowen sekarang juga. Teriak Alara panik sebelum langsung matiin teleponnya. Sebelum gue sempat nanya sepatah kata pun, gue langsung tancap gas balik ke apartemen Elowen. Di depan pintu masuknya ternyata udah dipasang garis polisi warna kuning.
Pintunya terbuka lebar dan tempat itu udah ramai, dipenuhi orang-orang. "Permisi, apa Anda, Pak Arlo?" Seorang polisi mendekat dan mengangguk sopan ke arah gua. "Iya, bener saya. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana anak saya?" Tanya gua panik setengah mati. Nggak lama, Tilly dibawa keluar. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia langsung melompat ke pelukan gua gelayutan kayak koala. Jadi begini kejadiannya. Tetangga melapor, melihat asap mengepul dari dapur. Begitu petugas pemadam tiba di lokasi, dia memberitahu kami kalau Anda adalah ayah biologisnya. Jadi kami meminta dia menghubungi Anda agar bisa mengambil hak asuh. Saya mengerti, terima kasih banyak. Apa saya boleh membawanya pulang? Tempat ini kurang bagus buat perkembangan anak kecil. Tentu saja. Untuk sementara waktu jangan tinggalkan kota Apex dulu ya. Dan pastikan HP Anda selalu aktif. Sambil memeluk Tilly erat-erat. Gua menerobos kerumunan tetangga yang lagi sibuk gosip dan ngehalangin tangga. Setelah akhirnya berhasil kabur ke dalam mobil gua yang aman, kami memutuskan pergi ke apartemen Alara di dekat sini biar Tilly bisa istirahat. Kapan emangnya gua pernah bilang ke lu kalau gua itu bapaknya? Gumam gua sambil melirik Alara tajam. Lu buta ya? Dia itu bener-bener versi mini lu tahu. Alara memutar bola matanya kesal. Kalau gua nggak kenal lu selama 10 tahun, gua bakal ngira lu itu tipe papa muda miliarder pelarian dari novel web murahan. Pelarian apa coba? Gua mengerjap heran, bener-bener bingung. Kisah hamil terus kabur paman. Itu genre klasik di novel web loh. Sahut Tilly polos dari kursi belakang membantu menjelaskan. "Amara, stop baca tulisan sampah di internet ya," tegur gua. Sementara otak gua mendadak pusing. Elowen meninggal gitu aja. Rasanya mendadak banget. Gimana caranya gua ngejelasin hal ini ke anak umur 5 tahun? "Tante Alara, mama aku ada di mana?" Tanya Tilly pelan. "Kan tadi tante udah bilang, mama kamu lagi direkrut buat misi detektif sangat rahasia. Kita nggak boleh ganggu tugasnya dulu ya." Alara berbohong dengan lancar sambil membuka kunci pintu apartemennya. Dia punya apartemen 3 kamar yang nyaman dengan 2 ekor kucing gendut yang lagi malas-malasan. Tilly nggak nanya-nanya lagi. Dia langsung lari buat main sama kucing-kucing itu. Alara melirik gue dengan tatapan penuh kemenangan. Kenapa gue bilang? Bocah. Emang gampang banget dialihin perhatiannya sama para majikan berbulu ini. Apalagi kucing gue yang ramah dan haus perhatian ini. "Bos, temenin Tilly dulu ya. Gue mau potong buah." Gue menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dia benar-benar peka dan tahu kalau gue butuh waktu buat mencerna semua kejadian gila ini. "Paman Arlo, mama sebenarnya udah meninggal ya," bisik Tilly tiba-tiba sambil menatap ke atas. "Mama cuma lagi istirahat kok," jawab gua gugup. Otak gua bener-bener buntu. Orang kalau tidur nggak mungkin berhenti napas kan? Tadi pagi aku udah meriksa dia. Kata Tilly dengan ketenangan yang bikin merinding. "Paman, jangan khawatir. Waktu kakek meninggal dulu aku udah belajar arti dari kematian. Tapi karena paman bukan papa aku dan sekarang mama juga udah nggak ada. Aku rasa udah nggak ada lagi yang mau sama aku. Paman Arlo, apa paman bisa cariin aku panti asuhan yang bagus aja?" Mata Tilly mulai berkaca-kaca menahan tangis. Kata-katanya benar-benar menyayat hati. Kedewasaan nusuk banget di dada, tenggorokanku auto tercekat, buntu total. Aku papa kamu. Maafkan papa ya." Aku nangis sejadi-jadinya, air mata ngalir deres di pipi. "Mama kamu sama aku udah deal semalam. Dia mau bawa kamu ke aku hari ini. Aku bener-bener nyaris banget jemput kamu. Di dunia ini, yang kupikir aku sendirian doang, ternyata ada jiwa kecil yang berbagi darah denganku. Aku udah deket banget buat ngajak dia pergi, ngasih dia hidup yang bahagia. Tanpa beban. Kenapa sih takdir harus ngedrag anak polos ini ke penderitaan segila ini?" "Tilly, dengerin papa. Aku mantan suami mamamu. Kita pisah karena masalah kita sendiri. Aku beneran gak tahu kamu ada. Aku gak pernah nolak kamu. Kamu bukan anak yang gak diinginkan. Mama kamu pengen kita hidup bareng. Gimana dengan kamu?
Mau nggak tinggal sama papa? Papa, Tilly berbisik. Aku pengen nangis sekarang. Boleh nggak aku nangis? Aku kangen mama. Iya, sesayang. Tentu saja boleh. Aku peluk anakku erat. Hatiku auto remuk, jadi jutaan keping. Pas kembali bawa piring buah, Tilly udah nangis sampai ketiduran di pelukanku. Nggak pakai. Basa-basi menghibur yang sentimental, aku lempar flash drive ke meja. Ini aku nemu di apartemen Alice Win. Di dalamnya ada file-file berisi bukti mutlak keluarga fans ngeframe startup lamaku. Plus bukti fans maksa karyawan cewek buat deal-deal shady, judi underground kelas kakap, sama pesta-pesta rahasia yang bejat. Elo emang kena tipu dia dan hidupnya sengsara. Tapi dia bales fans dengan keren. Dia arsipin semua transaksi kotor, termasuk kasusku yang dulu di Frame, dan tentu saja rekaman video full kita pas malam gila-gilaan mabuk di kantorku. Wah, Elo nyengir, ngangkat satu alis. Nggak nyangka loh, bos, kamu punya yang kayak gitu. Diem, desisku, mukaku auto merah padam. Aku nggak ngerti gimana dia, seorang cewek, bisa lihat video sampah ini lebih santai dari aku. Kok ngeblush? Dia ngegoda sambil senyum penuh arti. Tuh, setidaknya sekarang kamu punya bukti buat bersihin nama, kan? Apa gunanya bersihin nama aku sekarang? Kalau aku harus pakai video itu sebagai bukti, jujur, aku lebih milih reputasiku tetap terkubur 6 kaki di bawah tanah. Dengan muka merah padam, aku tutup videonya. Ada satu file audio terakhir di folder itu. Tanpa mikir, aku langsung play. Kamu gila apa? Kamu mau aku bius Barnaby? Suara rekaman Elo menuntut. Oh, ayolah, pasti lucu banget. Suara kejam fans tertawa. Kita kirim Jigalo murahan ke sana buat hancurin dia dan sebagai gantinya, aku bakal bebasin bapak kesayanganmu dari penjara. Fans, dia cuma bawahanku, aku udah ngasih kode yang kamu mau. Kenapa kamu harus targetin dia? Sayang. Cowok itu udah ngebet banget sama kamu dari kuliah. Sesama cowok pasti tahu. Aku bisa lihat nafsu busuknya dari jauh. Selama aku di luar negeri, kamu mending jaga jarak dari dia. Oke, aku ngerti. Aku nggak sanggup denger sedetik pun lagi. Otakku auto korslet, kemampuanku buat mikir langsung ambyar. Ternyata semua kejadian dulu itu ulah Eloin. Kenapa? Cuma gara-gara aku naksir dia? Aku salah apa sih sampai harus jadi main murahan sama fans dan Eloin? Pergi ke neraka fans. Aku meraung dalam hati. Elo nggak pernah cinta sama Barnaby. Sedetik pun enggak. Hatinya selalu buat cinta masa kecilnya. Fans. Tapi bagi fans, cewek cuma aksesoris kali pakai. Setelah keluarga fans ngekaplok kekayaan keluarga Eloin, fans jadi nguasain dia sepenuhnya. Satu-satunya duri di matanya adalah grup fans. Ternyata kalah tender besar dari startup kecil dan gak dikenal yang dijalankan Barnaby, si pecundang miskin yang berani banget ngeliatin. Properti fans dengan mata penuh nafsu. Cemburu buta, fans nyuruh Eloin buat godain Barnaby, bius dia. Dan hancurin dia total buat seru-seruan sendiri. Tapi fans segera nemuin kalau Eloin melenceng dari skenario. Alih-alih nyewa Jigalo buat ngeframe Barnaby, dia malah tidur sama dia sendiri dan nikahin dia. Berani-beraninya kamu, Eloin. Fans teriak, kenapa nggak? Aku nggak percaya kamu. Kecuali kamu balik dan nikahin aku. Aku nggak mau kerja kotor kamu lagi. Balasnya, dia nggak cinta sama Barnaby. Dia cuma manfaatin dia. Tapi Barnaby terlalu tulus sama dia. Ironisnya, Eloin mulai nunjukin bentuk kasih sayang yang aneh dan aneh ke dia. Meskipun dia nggak cinta sama Barnaby, meskipun dia masih ngarep fans dan mimpi hidup di high society, dan meskipun dia udah ngancurin hidupnya, saat dia sadar dia hamil, dia langsung mutusin buat lahirin anak ini yang bawa setengah DNA Barnaby. Udah ketebak fans ingkar janji nikah, tapi dia juga nggak mau ngelepasin Eloin. Oh, setidaknya Eloin berhasil nyelamatin bapaknya pakai pengaruh fans. Akhirnya dia ngebesarin anak itu sambil jadi simpenan fans, sebuah tarian toksik antara kekerasan dan obsesi dengan pria berbahaya. Eloin selalu pakai kalung murahan yang pernah dibuang Barnaby ke tempat sampah. Dia bahkan nggak tahu kenapa dia simpen. Mungkin dia
curiga itu karma yang ngehukum dia karena udah nginjek hati yang tulus. Pas bapaknya akhirnya meninggal, Eloin sadar hubungan toksiknya sama fans sudah gak ada artinya lagi. Tapi dia masih punya anak perempuan yang harus dilindungi. Untungnya pas dia lagi down banget, pria, ini bapak kamu. Eloin berbisik pelan, nunjuk ke foto seorang pengusaha sukses di HP-nya. Aku punya bapak, dia bakal suka aku. Tanya Tilly, di dia pasti suka. Itu sebabnya mama lahirin kamu ke dunia ini. Karena mama tahu dia bakal cinta kamu tanpa syarat. Jawab Eloin. Elo gak pernah suka Barnaby yang cupu itu. Dia emang bertalenta dan baik, tapi dia bawa rasa insecure akut dari keluarga brokennya yang nempel di tulangnya kayak penyakit. Dia lebih suka cowok, flamboyan, dominan kayak fans yang dulu. Barnaby terlalu penakut, terlalu nurut buat dia hormatin. Tapi Eloin sadar dia malah jatuh cinta sama Arlo yang baru. Ketemu lagi setelah 5 tahun di rumah yang pernah dia beliin buat Eloin. Arlo duduk berhadapan sama musuh bebuyutannya. Demi, seorang anak kecil yang dia baru kenal, dia tatap mata fans tanpa gentar dan bilang dengan tenang, kita perlu bicara. Gak ada teriak-teriak, gak ada baku hantam, cuma diskusi tenang tentang masa depan si anak. Dia udah lama move on dari trauma masa lalu. Dia masih cerah dan hangat kayak matahari pagi. Dan begitulah di tengah puing-puing masa lalu, mereka yang hancur jauh setelah dia mengkhianati dan kehilangan Arlo selamanya. Dan jauh setelah Arlo bangkit dari puing yang dia ciptakan di malam terakhir hidupnya yang tragis sambil memakai kalung murahan yang pernah Arlo kasih ke dia. Eloin sadar dengan ironi pahit kalau dia sebenarnya jatuh cinta pada Arlo. Berbekal bukti segunung, aku seret fans ke pengadilan atas dugaan pembunuhan mantan istriku, Pak Arlo, yang dulu dikenal sebagai Barnaby. Dengan segala hormat, kalian sudah bercerai. Sertifikatnya ada di tas bukti Anda loh, gumam hakim. Kelihatan bingung parah, kenapa aku yang maju sebagai penuntut. Ya, yang mulia, kami cuma cerai karena aku dihadapi. Tapi kami sebenarnya berencana buat rujuk demi ngasih rumah yang utuh buat putri kami. Gue bohong sambil pasang muka lempeng, bahkan tanpa kedip sedikit pun. Ya sudahlah, hakimnya cuma bisa ngangkat bau pasrah. Ujung-ujungnya, tuduhan pembunuhan itu gugur karena kematian Eloin dinyatakan sebagai kecelakaan tragis. Tapi tenang, tumpukan dosa si fans yang lain tuh terlalu parah sampai-sampai negara langsung turun tangan buat ngegiles dia di pengadilan. Dia langsung kena vonis seumur hidup tanpa ampun alias tanpa bebas bersyarat. Nama baik gue yang dulu difitnah akhirnya bersih total. Memanfaatkan gelombang publisitas yang lagi viral ini, gue langsung ngebajak banyak banget klien kakap dan ngebangun posisi yang kuat di Apex City. Soal Elo, ya kali gue nuntut orang yang udah mati. Dia emang udah mengkhianati gue, tapi dia tetap ibu dari putri gue. Gue nggak mau Tilly tumbuh besar sambil mikir kalau ibunya itu monster tanpa hati. Tilly bener juga sih. Kadang orang dewasa emang butuh kebohongan. Di dunia nyata, segalanya emang jarang yang hitam putih. Amara Shen, putri gue, ayo kita bikin masa depan, kita gokil bareng-bareng. Oke, coret yang itu. Setelah setahun jadi single parent buat anak perempuan, gue resmi menyatakan kalau anak kecil adalah makhluk paling kacau dan paling ribet di muka bumi. Kadang gue bener-bener pengen ngebongkar otak kecilnya cuma buat ngelihat instalasi kabel aneh apa sih yang ada di dalam sana. Tante Alara, jujur deh, nggak ada cowok di dunia ini yang bisa nolak candlelit dinner. Gue nggak sengaja denger si Tilly lagi menceramahi Alara. Papa gue tuh bahan MC klasik banget. Kowok dingin, tersakiti, dan terkhianati yang lagi nunggu buat disembuhin sama sang heroin. Percaya deh, sekali tante kasih vibes rumah yang anget dan nyaman, dia bakal langsung luluh seketika. Tilly lagi gaya pakai gaun kecil yang mewah, kuncir dua rambutnya mental-mentul heboh, pas dia berekspresi dramatis banget kayak mah comblang cilik. Amara, berhenti deh.
Baca novel web picisan kayak gitu, gue cuma bisa menghela napas pasrah, muka gue langsung memerah saking malunya pas gue gendong dia. Papa tuh harus move on. Papa nggak usah ngejomblo terus cuma demi aku, bisik Tili. Nggak apa. Beneran deh, aku kan bukan bocah umur 5 tahun yang polos lagi. Aku tuh udah jadi anak umur 6 tahun yang dewasa. Aku udah siap sepenuhnya buat nerima Tante Alara jadi mama baruku. Hati gue langsung meleleh saking gemesnya. Padahal gue tadinya nyamperin dia buat menceramahi dia gara-gara belum ngerjain PRTK-nya yang biarpun gampang banget sampai bikin pusing, tetep aja harus dikerjain. Maaf ya soal ini, Alara. Makasih ya, udah jemput dia. Gue senyum gak enak. Santai aja, dia ngangkat bahu. Jadi, kamu mau mampir ke tempatku buat makan malam romantis pakai lilin? Bentar, apa? Gua bengong, otak gua mendadak ngelak. Tante Alara tuh lagi ngajak papa makan malam, sekaligus nembak papa tahu. Ih dasar, Tili memutar bola matanya. Menerjemahkan buat papanya yang gak PK ini. Oh, toko bunganya masih buka kok. Mungkin kamu mau beli buket dulu sebelum ke rumah. Aku suka mawar kuning. Oh, boleh. Kedengerannya asyik. Gue ngejawab dengan gugup. Telinga gue langsung memerah panas. Ya udah deh kalau gitu aku makan malam bareng kakek Jerry sama nenek Wendy aja. Tili menghela napas sambil ngangkat kedua tangannya pasrah. Dan iya, papa, aku bakal ngerjain PR bocah itu kok. Oke, dadah Tante Lara. Dia langsung lompat turun dari gendongan gue dan berlari riang nyamperin orang tua Alara yang jelas-jelas sekongkol dalam rencana perjodohan ini. Nah, berhubung Mak Comblang kita udah ngosongin jadwal, gimana kalau kita ngedate dulu sebelum makan malam? Gimana menurutmu, Ibu Wakil Presiden Alara? Gue senyum, membungkuk dikit sambil mengulurkan tangan gue ke dia. Alara tersenyum manis, lalu menyambut genggaman tangan gue. Candlelit dinner malam itu singkatnya bener-bener sempurna. Buat pertama kalinya setelah lebih dari 5 tahun, gue nggak perlu over. Menganalisis setiap kata yang keluar dari mulut gue atau ngerasa serba salah. Alara nggak nuntut kesempurnaan, dia cuma butuh kejujuran. Kami makan bistik medium rare. Minum anggur merlot yang harganya ramah di kantong dan ngobrolin banyak hal, mulai dari masa-masa kuliah sampai drama menyebalkan pas integrasi sistem software baru di kantor. Pas gue nyerahin buket mawar kuning itu, dia nggak cuma bilang makasih, dia langsung narik kerah ke meja gue dan nyium gue. Ciuman hangat yang penuh kejutan, yang resmi mutus sisa-sisa benang masa lalu gue yang suram. Jadi bisiknya manja di sela bibir kami, besok kita harus lapor ke bagian HRD nggak nih bos? Kan gue kepala HRD-nya, gue terkekeh sambil melingkarkan tangan di pinggangnya. Tapi iya, kita bakal jalanin ini dengan bener. Transisi dari budak korporat, gila kerja, jadi satu keluarga emang gak berjalan mulus gitu aja, tapi rasanya indah banget. Alara pindah ke rumah gue 3 bulan, kemudian Tili senangnya minta ampun. Dia bahkan nganggep Alara bukan kayak ibu tiri, tapi lebih kayak partner kriminalnya dalam misi harian buat meras es krim ekstra dari gue. Tapi yang namanya trauma nggak bakal hilang gitu aja. Cuman karena ganti suasana, biarpun dia sok kuat. Dan bergaya kayak anak umur 6 tahun yang udah dewasa, Tili mulai sering dapet mimpi buruk. Gue sering kebangun jam 2 pagi gara-gara denger dia merintih ketakutan dan nemuin dia meringkuk kayak bola. Mengigau soal asap, kompor rusak, dan ibunya yang gak bangun-bangun. Di malam-malam kelam itu, Alara sama gue bakal duduk di samping ranjangnya. Alara bakal ngelus rambutnya, sementara gue megang erat tangan mungilnya. Meyakinkan dia kalau kebakarannya udah padam, kalau dia udah aman, dan gak bakal ada lagi yang ninggalin dia sendirian di apartemen kumuh lagi. Kami akhirnya bawa dia ke terapi anak. Perlahan-lahan, topeng bocah pembaca novel web yang tengil itu mulai luntur dan nunjukin sisi aslinya. Seorang anak kecil yang rindu sama sosok ibunya, yang meskipun punya banyak masalah, tapi tetap aja dia itu ibunya. Kami sempat
sekali ziarah ke makam Elo, Tili ninggalin satu tangkai bunga gardenia putih di sana. Gue sendiri nggak ninggalin apa-apa. Tapi dalam hati gue berjanji ke arwah mantan istri gue kalau anak kami nggak bakal pernah ngerasain pahitnya keputusasaan yang dia rasain. Hidup kami mulai berjalan normal sampai akhirnya fans grup mucin kalau mereka belum sepenuhnya tamat. Semua kekacauan ini dimulai pas acara gala teknologi tahunan di Apex City. Perusahaan kue Novatech jadi primadona utama malam itu. Kami baru aja mencaplok porsi besar pangsa pasar yang sebelumnya dikuasai anak perusahaan Fans Group. Berhubung si Garik Fans sudah membusuk di penjara dengan pengamanan super ketat, kerajaan bisnis mereka bener-bener gembos parah. Gue lagi asyik minum sampahnya sambil mandangin Alara yang lagi ketawa bareng beberapa investor. Pas tiba-tiba hawa di belakang gue mendadak dingin, turun 10 derajat. Arlo, atau harusnya gue panggil Barnaby? Gue balik badan pelan-pelan. Cowok yang berdiri di depan gue punya rahang tegas dan mata hijau muda yang mirip banget sama si Gerik. Tapi kemiripannya cuma sebatas gitu. Kalau Gerik itu tipe orang yang berisik, berantakan, dan pemabuk sombong. Cowok yang satu ini kelihatan rapi dan berkelas banget. Dia pakai setelan jas biru malam yang pas di badan, posturnya tegap kayak tiang baja dengan tatapan mata sedingin danau es. Julian Fans, ucap gue dengan suara tenang, biarpun pegangan gue di gelas sampahnya mendadak makin kencang. Dia ini kakak tiri si Gerik, sosok misterius dari keluarga Fans yang menghabiskan waktu 10 tahun terakhir buat mimpin divisi Eropa mereka. Sepertinya reputasiku udah sampai ke telingamu duluan ya. Julian tersenyum. Tapi senyumnya sama sekali nggak tulus. Aku baru mendarat dari London minggu lalu cuma buat beresin kekacauan yang ditinggalin sama adik bodohku itu. Kekacauan yang dibikin adikmu itu sekarang lagi mendekam di penjara seumur hidup. Jawab gue dingin. Udah nggak ada lagi yang tersisa buat diberesin. Oh, tentu aja masih ada. Julian menyesap minumannya, lalu melangkah maju mendekati gue. Gerik itu emang bodoh. Dia terlalu obsesif sama cewek, nggak berguna dan dendam-dendam nggak penting. Dia emang pantes dikurung karena udah ngebiarin orang biasa kayak kamu mengelabui dia. Dia langsung condongin badannya lebih deket. Suaranya merendah jadi bisikan yang super bahaya. Tapi lu harus tahu Arlo, Gerik itu tetap seorang Fans. Dan pas lu jatuhin dia, lu udah ngambil porsi yang gede dan mahal banget dari warisan keluarga gua. Lu udah ngerebut pangsa pasar kami. Lu hancurin reputasi kami. Gue cuma ngambil balik apa yang emang punya gua, bales gua. Jantung gua langsung berdetak, berdegup kencang dengan ritme siap tempur. Yang udah biasa banget di balik dada gua. Kakak lu yang jebak gua. Dia dalang di balik hancuran gua. Semua yang gua lakuin itu legal dan ada buktinya. Kalau lu nggak terima, salahin aja sana ke hakim. Julian ketawa pelan, suara yang ngeri banget. Pengadilan itu cuma buat rakyat jelata. Arlo, gue nggak peduli sama hukum. Gue cuma peduli sama hukum alam. Lu kayaknya udah nyaman banget ya hidup enak kayak gini. Perusahaan yang lagi naik daun. Wakil presiden baru yang cantik banget dan tidur seranjang sama lu. Mata Julian ngelirik ke seberang ruangan, tepat ke arah-arah. Terus dia natap gue lagi sambil senyumnya makin lebar. Dan satu anak perempuan Amara kan? Lucu banget ya anaknya. Mirip banget sama lu. Bakal tragis banget sih kalau hidup baru lu yang sempurna ini tiba-tiba kebakaran. Sindiran itu langsung hantam gue kayak dihantam kereta barang. Kebakaran kayak apartemen Eloin dulu. Sebelum amarah gue yang meluap-luap ini meledak, Julian nepuk pundak gue. Nikmatin acaranya, Arlo. Anggap aja ini bentuk kesopanan profesional dari gua. Grup Fans sekarang di bawah kendali baru dan gua nggak pernah kalah. Dia balik badan terus jalan pergi, tenggelam di antara kerumunan miliarder dan sosialita. Hei, tangan hangat tiba-tiba mendarat di lengan gua. Gua sempat kaget tapi langsung rileks pas nyium aroma parfum yang udah akrab banget. Siapa tadi itu? Dia nanya,
dahinya berkerut pas ngelihat punggung Julian yang makin menjauh. Muka dia kayak orang lagi ngerencanain pembunuhan deh. Julian fans, kata gue dengan nada suara yang berat. Aara langsung tegang seketika. Dia nggak butuh penjelasan lagi dari gue. Dia udah ngelihat semua berkasnya. Dia tahu seberapa kuat pengaruh keluarga fans. Tangannya turun buat genggam erat jari-jari gue. Ngasih kekuatan. Dia ngancem kamu, dia nanya, nadanya langsung berubah dari wakil presiden yang biasanya ceria jadi cewek tangguh dan protektif yang udah nemenin gua ngebangun kekaisaran bisnis ini dari nol. Dia ngancem kita semua, bisik gua. Gua natap ke sekeliling aula dansa yang mewah dan berkilauan ini. 1 tahun yang lalu, gua cuma cowok yang berusaha bertahan hidup dari hantu masa lalu gua. 1 tahun yang lalu, gua pasti udah ketakutan setengah mati. Tapi pas gue ngerasain genggaman tangan Aara dan mikirin Tili yang lagi tidur nyenyak di rumah, dijaga sama orang tua Aara, rasa takut itu langsung berubah jadi sesuatu yang beda banget. Berubah jadi tekad, dingin, sedingin. Julian fans mikir gue masih si Barnaby, anak beasiswa yang rapuh, yang gampang diintimidasi sama kekayaan dan kasta keluarga mereka. Dia mikir gue bakal mainin game yang sama kayak yang dimainin kakaknya. Sorry ya, dia salah besar. Batalin semua rapat aku besok pagi. Kata gue, mata gue nggak lepas dari pintu keluar tempat Julian menghilang tadi. Beres, udah dibatalin semuanya. Terus sekarang kita mau ngapain? Dia nanya. Ada binar bahaya sekaligus menantang di matanya. Kita bakal mulai perang, kata gua pelan. Mereka pikir bisa manfaatin keluarga gua buat ngehancurin gua lagi. Udah saatnya kita kasih tahu ke keluarga fans kayak gimana bentuk monster yang sebenarnya. Aara senyum nyandarin kepalanya di pundak gua. Aku bakal siapin tim hukum kita. Masa lalu udah mati. Eloin udah nggak ada. Barnaby udah terkubur. Sekarang gue adalah Arlo. Gue punya kekaisaran bisnis yang harus dipimpin, cewek tangguh yang berjuang di samping gue, dan anak perempuan yang harus gue lindungi. Kalau Julian fans mau ngebakar dunia gue, dia